Persija lepas 3 pemain ke Timnas Indonesia U24. Thomas Doll berkata, kami kehilangan untuk 4 laga. Persija Jakarta melepas 3 pemainnya ke Timnas Indonesia U23 untuk Asian Games 2022. Ketiganya yaitu Doni Tri Pamungkas, Saryan Abimanyu, dan Rizky Ridho. Asian Games 2022 akan berlangsung di Hangzhou, China pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Rombongan Timnas Indonesia U24 bertolak ke China pada Sabtu 16 September dini hari waktu Indonesia Barat. Doni Tri Pamungkas, Saryan Abimanyu, dan Rizky Ridho akan bersama Timnas Indonesia U24 hingga 8 September 2023. Hal itu tertuang dalam surat pemanggilan nomor 3610 AGB 553 9 2023. Alhasil, Doni Tri Pamungkas, Saryan Abimanyu, dan Rizky Ridho akan melewatkan 4 laga Persija di BRI Liga 1 2023-2024. Ketiganya bakal absen dalam laga kontra Persik Kediri 17 September, Bali United 24 September, Persis Solo 30 September, dan Barito Putra 7 Oktober. Persija akan kehilangan Doni Tri Pamungkas, Saryan Abimanyu, dan Rizky Ridho untuk 4 laga ke depan karena harus membela timnas dalam ajang Asian Games. Ujar pelatih Persija Thomas Doll di Sadur dari laman klub Sabtu 16 September. Pelatih asal Jerman ini pun mendoakan ketiganya agar dijauhkan dari cedera. Ia ingin Doni Tri Pamungkas, Saryan Abimanyu, dan Rizky Ridho kembali ke Persija dalam keadaan bugar. Saya berharap mereka semua kembali dengan kondisi sehat dan fit, imbuh Thomas Doll. Adapun Timnas Indonesia U24 tergabung dalam grup F Asian Games 2022. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Korea Utara, Kirgistan, dan Chinese Taipei. Permintaan Sintayong pada Erick Thohir, carikan lawan Timnas Indonesia yang sekuat Argentina. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong punya permintaan khusus kepada Ketua PSSI Erick Thohir. Sintayong ingin skuad Garuda mendapat lawan uji coba yang kuat seperti Argentina. Sintayong dinilai telah menunjukkan progres bagus dalam 2 tahun terakhir. Pria asal Korea Selatan itu mampu membawa Timnas Indonesia lolos pada 3 level Piala Asia. Selain itu, aksi Timnas Indonesia ketika berjumpa Argentina juga mendapat pujian. Walau kalah dengan skor 0-2, Asnawi Mangkualam dan kolega diyakini sudah tampil bagus. Indonesia bermain cukup kompetitif. Walaupun kita kalah 0-2, tapi itu sangat bagus. Pengalaman untuk pemain Timnas Indonesia ke depannya, ucap Sintayong dikutip dari akun Instagram. Ketika PSSI mengumumkan bahwa Argentina akan jadi lawan Timnas Indonesia, Sintayong mengaku kaget. Sebab ia melihat Indonesia belum pernah mendapat lawan sekuat Argentina pada masa-masa sebelumnya. Jujur saya sangat kaget, respon saya kaget karena pada era sebelumnya kita tidak pernah uji coba lawan tim sekuat Argentina, kata Sintayong. Sintayong berharap agar Argentina bukan jadi lawan kuat terakhir untuk Timnas Indonesia. Mantan pelatih Seongnam itu meminta kepada PSSI untuk mencari lawan kuat lain ke depannya. Saya minta tolong kepada Pak Erick Thohir, kalau nanti ada kesempatan seperti itu, minta tolong dicarikan lawan sekuat Argentina supaya sepak bola Indonesia tetap berkembang, tegasnya. Selain meminta Erick Thohir mencarikan lawan untuk Timnas Indonesia, Sintayong punya satu permintaan lagi. Dia ingin PSSI lebih memperhatikan pembinaan usia dini. Sebab faktor itu bisa jadi penentu kemajuan sepak bola Indonesia. Kalau mau tetap berprestasi, kuncinya federasi dan timnas harus saling komunikasi, kata Sintayong. Satu lagi, saya sangat mengutamakan kalau mau maju, harus ada sistem program usia dini untuk masa depan sepak bola Indonesia. Tutup mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut.
Indra Safri umumkan 22 pemain timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022. Ada Egy Maulana Fikri dan Rizky Ridho. Pelatih timnas Indonesia U24 Indra Safri sudah menentukan 22 pemain untuk Asian Games 2022 Cina yang akan digelar pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. PSSI mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 melalui situsnya pada Kamis 14 September 2023 malam. Indra Safri memanggil beberapa pemain yang telah berpengalaman bermain di timnas senior ke timnas Indonesia U24 karena usianya masih cukup seperti Egy Maulana Fikri hingga Rizky Ridho. Selain itu, Indra Safri juga menyertakan Rahmat Irianto, Hernando Aris Sutariadi, Syahrian Abimanyu, Alvendra Dewangga sampai Ramadan Sananta. Setiap peserta cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2022 sebenarnya diperbolehkan untuk mendaftarkan 3 pemain senior. Namun Indra Safri hanya memanfaatkan 1 slot buat timnas Indonesia U24. Indra Safri memilih bek Persikabo 1973 Andi Setio sebagai pemain di atas U24 ke timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Indra Safri tidak bisa melibatkan para pemain terbaik di bawah usia 24 tahun ke timnas Indonesia U24 karena Asian Games 2022 bukan agenda FIFA. Untuk itu, Indra Safri tidak bisa memanggil pemain yang berkarir di luar negeri ke timnas Indonesia U24 seperti Marcelino Ferdinand di Belgia, Asnawi Mangkualam di Korea Selatan, Pratama Arhan di Jepang, Elkan Baget di Inggris, dan Sadil Ramdhani di Malaysia. Regulasi cabur sepak bola Asian Games 2022 berubah dari U23 menjadi U24 untuk menyesuaikan usia para pemain mengingat pesta olahraga Asia itu seharusnya berlangsung pada tahun lalu. Timnas Indonesia U24 tergabung dalam grup F Asian Games 2022 bersama Timnas Korea Utara U24, Timnas Kyrgyzstan U24, dan Timnas Chinese Taipei U24. Sintayong bawa Indonesia naik kelas dan nada sumbang karena tak juara AFF. Diakui atau tidak, Sintayong berhasil membuat timnas Indonesia naik kelas. Buktinya, 3 level timnas Indonesia berkiprah di Asia, bukan hanya ASEAN. Di kontrak PSSI pada 28 Desember 2019, Sintayong diminta menangani 3 tim, senior, U23, dan U20. Fokus utama Sin adalah timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 2021 lalu dipindah ke 2023 yang akhirnya batal. Ajang ini batal karena pandemi COVID-19. Sebelum dibatalkan, skuad Indonesia U20 sudah menjalani TC di Thailand dan Kroasia. TC ini cukup meningkatkan kualitas pemain. Karena pandemi pula debut Sin bersama timnas Indonesia tertunda. Pelatih asal Korea Selatan ini baru debut bersama timnas Indonesia pada 20 Mei 2021 saat uji coba melawan Afghanistan di Dubai. Adapun debut resmi tercipta pada 3 Juni 2021 yakni melawan Thailand dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Pertandingan ini berakhir dengan skor 2-2, setelah itu Indonesia kalah dari Vietnam dan Uni Emirat Arab. 3 hasil ini membuat Indonesia jadi juru kunci babak grup kualifikasi Piala Dunia 2022. Karenanya pula Indonesia harus menjalani laga play-off kualifikasi Piala Asia 2023. Lawan yang akan dihadapi pada babak play-off adalah Taiwan. Untuk laga ini, Sin mengambil langkah berani. Sintayong meremajakan skuad dengan mendominasikan memanggil pemain-pemain muda. Setelah lolos babak play-off, Sin makin berani meremajakan skuad timnas Indonesia. Salah satunya Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand yang saat debut di timnas Indonesia masih 17 tahun. Pada 2021 pula, Sin akhirnya mendampingi timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Debut Sin di Piala AFF berbuah status runner-up setelah kalah dan imbang dari Thailand.
Pada 2022, Sintayong menancapkan tonggak tinggi. Tim Merah Putih berhasil lolos ke Piala Asia 2023 dengan status runner-up. Terakhir kali Indonesia tampil di Piala Asia 2007 saat jadi tuan rumah bersama. Setelah memastikan Indonesia tampil di Piala Asia, Sin juga mengantarkan Indonesia U19 tampil di Piala Asia U20 2023. Ini jadi peri berlara setelah gagal Piala AFF U19 2022. Di tangan Sintayong, Indonesia sempat gagal di kualifikasi Piala Asia U23 2021 lantaran 2 kali kalah dari Australia di Tajikistan. Kegagalan itu lantaran Cina dan Brunei Darussalam mundur dari kualifikasi. Pada tahun 2022 juga, Sintayong gagal mempersembahkan medali emas SEA Games 2021. Timnas U23 hanya bisa meraih medali perunggu setelah ditumpas Thailand pada babak semifinal. Namun 2 kegagalan tersebut kini terbayar dengan lolos Piala Asia U23 2024. Ini adalah kelolosan pertama Indonesia dalam ajang U23 tersebut. Artinya pula, Sintayong membawa 3 tim ke Piala Asia. Secara umum, kualitas timnas Indonesia jika diukur lewat ranking FIFA mengalami peningkatan tajam setelah diasuh Sintayong. Pada Desember 2019, posisi Indonesia di ranking FIFA adalah peringkat ke-173. Peringkat ini merupakan ekses dari pembekuan FIFA pada 2015 setelah lepas dari sanksi performa timnas tak langsung moncer. Ini mengacu ranking terakhir FIFA pada Juli 2023, Indonesia bertengger di posisi ke-150. Artinya, posisi Indonesia naik 23 tangga selama diasuh Sintayong. Ini bisa dibilang pencapaian yang tajam. Hanya saja, belum ada prestasi yang disumbang Sintayong selama di Indonesia. Piala AFF U19, SEA Games, hingga Piala AFF sebagai ajang yang sempat dirasakan Sin sama-sama tak berbuah gelap.